Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Sri di sini dan hari ini tiba saatnya tematik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat ya. Baik, mungkin langsung saja kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tema 3, subtema 3, pembelajaran 1-3. Nah, di pelajaran kali ini kita akan mengenal sosok hebat dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, siapakah dia? Yuk, coba kita simak video berikut ini. Hey Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, Aku Paham akan berbagi kisah inspiratif tentang seorang tokoh yang sudah pasti tidak asing lagi di telinga para Pahamers, yaitu Baharudin Yusuf Habibie, atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Presiden Republik Indonesia yang ketiga sekaligus Bapak Teknologi Indonesia yang lebih dikenal dunia dengan julukannya Mr. Crack sejak ia menemukan rumus faktor Habibie. Sebuah teori yang dijadikan sebagai landasan ilmu bagi ilmuwan aerodinamika dunia. Selain itu, B.J. Habibie juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia karena ia membawa angin segar atas disahkannya kebebasan pers di Indonesia saat ia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Bagaimana perjalanan B.J. Habibie menjadi teknokrat sekaligus negarawan? Inilah kisah selengkapnya. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian dan ibunya adalah seorang dokter spesialis mata. Habibie kecil adalah pribadi yang lebih suka menyendiri. Hobinya adalah membaca buku. Walaupun begitu, ia juga termasuk anak yang sangat aktif bertanya, karena Habibie memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Untuk kalian yang belum tahu, sewaktu kecil panggilan akrabnya di antara keluarga dan temannya bukanlah Habibie, melainkan Rudy. Habibie pertama kali bertemu dengan Ainun kecil pada saat bermain kelereng dengan kakaknya. Ayah Habibie meninggal pada saat Habibie berusia 14 tahun. Habibie bersekolah di SMA yang sama dengan Ainun. Karena keduanya sama-sama murid yang pintar, guru SMA-nya juga teman-temannya menjodoh-jodohkan mereka. Pada usia 18 tahun, Habibie berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Namun, hanya 1 semester saja. Sedangkan Ainun muda mengejar mimpinya menjadi dokter dengan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1 tahun kemudian, Habibie berangkat ke Jerman untuk berkuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik di Jerman, yaitu RWTH Aachen, atas biaya dari ibunya sendiri. Saat menjalani kuliah di Jerman, Habibie juga aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PPI. Pada usia 24 tahun, Habibie lulus S1 dan langsung melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3. 1 tahun kemudian, ia harus kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung. Mereka kemudian menetap di Jerman. Di usia 26 tahun, anak pertamanya yang bernama Ilham lahir. Kemudian, di usia 28 tahun, Habibie meraih gelar Doktor Ingenieur dari RWTH Aachen dengan predikat Summa Cum Laude. Di usia yang masih terbilang muda, yaitu 31 tahun, Habibie mendapatkan gelar guru besar dari ITB. Di tahun yang sama pula, anak keduanya yang bernama Tariq lahir.
Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, yaitu Messerschmitt Bölkow Blohm atau MBB sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan pada Analisis Struktur Pesawat Terbang dan Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada Industri Pesawat Terbang Komersial dan Militer dari tahun 1965 hingga 1973. Atas kinerjanya yang luar biasa, ia pun dipercaya menjadi Direktur Teknologi di MBB selama 5 tahun, sekaligus penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB. Dialah satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman tersebut. B.J. Habibie dikenal sebagai seorang inovator jenius dari Indonesia yang memiliki sumbangsi besar pada teknologi pesawat terbang dunia. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pada teori perambatan keretakan atau crack propagation. Teori ini digunakan untuk memprediksi titik mula retakan pada sayap pesawat terbang. Pada teori ini, B.J. Habibie berhasil melakukan perumusan yang sangat mendetail, sehingga perhitungannya dapat presisi sampai ke tingkat atom. Ini adalah penemuan yang sangat besar di dunia penerbangan, sehingga ia mendapatkan julukan Mr. Crack karena penemuan metode, teorema, dan faktor Habibie tersebut. Pada usia 37 tahun atau pada tahun 1973, Habibie harus pulang ke Indonesia atas mandat dari Presiden Soeharto. Selang 1 tahun kemudian, ia menjadi penasihat di Rut Pertamina. Pada usia 40 tahun, ia ditunjuk sebagai Direktur Utama IPTN atau Dirgantara Indonesia. 7 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di usia 50 tahun, tepatnya pada tahun 1986, ia bersama insinyur-insinyur kebanggaan Indonesia di Dirgantara Indonesia memulai proyek pembuatan pesawat N250 di Bandung. 2 tahun kemudian, ia diangkat kembali menjadi Menteri Riset dan Teknologi untuk kedua kalinya. Hingga tahun 1992, saat ia berusia 56 tahun, Habibie telah memiliki lebih dari 45 hak paten yang banyak digunakan oleh perusahaan penerbangan dan roket seperti Airbus. Di tahun tersebut juga, Habibie mendapatkan penghargaan Theodor von Karman. Ia juga menjadi orang Asia pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi yang menjadi kiblat penerbangan sipil dunia tersebut. Pada usia 57 tahun atau pada tahun 1993, Habibie diangkat kembali menjadi Menteri Riset dan Teknologi untuk yang ketiga kalinya. 2 tahun kemudian, ia memimpin uji coba pesawat N250 dan sukses terbang di langit Nusantara. Namun, pesawat tersebut harus menunggu sertifikat layak terbang untuk dapat digunakan secara komersial termasuk diperdagangkan. 3 tahun kemudian, pada tahun 1998, ia terpaksa harus menghentikan proyek andalan pesawat N250 karena krisis moneter. Di tahun yang sama pula, ia menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka, Jakarta, sehingga ia harus menggantikan Soeharto menjadi Presiden RI. Pada tahun 1999, ia mengesahkan UU Kebebasan Pers dan Otonomi Daerah. Di tahun yang sama pula, Timor Timur lepas dari Indonesia. Akhirnya, Habibie harus turun dari jabatan sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan terpendek, yaitu 1 tahun 4 bulan. Pada tahun 2010, Ainun meninggal setelah berjuang melawan kanker ovarium stadium 4. Habibie sempat menderita psikosomatik malignan, yaitu suatu kondisi gangguan psikologi yang disebabkan oleh rasa sakit kehilangan orang terkasih. Sehingga salah satu solusi sekaligus obat yang ia pilih adalah dengan menulis buku diary. Habibie rutin berziarah ke makam Ainun setiap hari selama 100 hari dan juga setelahnya. Pada tahun 2012, kisah cintanya diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun yang sukses diperankan oleh Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari.
B.J. Habibie meninggal di usia 83 tahun, tepatnya tanggal 11 September 2019 di Jakarta. Ia dimakamkan tepat di samping makam Ainun. B.J. Habibie mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa berusaha. Aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham. Wah, Masya Allah ya, ternyata perjuangannya Pak Habibie luar biasa. Dia berusaha dan belajar dengan giat dari kecil sehingga menjadi orang yang sukses ketika dia dewasa. Nah, jadi dulu ketika ustazah kecil, ketika ditanya apa cita-cita kalian, nah sebetulnya banyak yang bercita-cita menjadi seperti Pak Habibie. Nah, kenapa? Karena Pak Habibie adalah salah satu tokoh hebat yang dimiliki oleh Indonesia dan kehebatannya diakui oleh seluruh dunia. Luar biasa ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke halaman 68. Di situ ada penjelasan mengenai kosakata baku. Nah, kosakata baku merupakan kosakata yang telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat PUEBI dalam kepenulisannya. Begitupun sebaliknya dengan kosakata non-baku. Penggunaan kosakata baku diwajibkan dalam tulisan atau percakapan di konteks formal, sedangkan kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada konteks non-formal, seperti percakapan dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas kalian adalah mencari kosakata atau kata-kata tidak baku yang bercetak miring pada halaman sebelumnya, yaitu pada teks halaman 66. Di situ ada teks mengenai buku adalah temanku belajar. Nah, coba kalian daftar kata-kata yang bercetak miring, lalu kalian ubah menjadi bentuk baku yang seharusnya. Contoh, bayangin adalah kata pertama yang dicetak miring. Nah, seharusnya kata bakunya ditulis dengan bayangkan. Nah, kemudian lagi, kata enggak. Nah, di situ berarti kita ubah menjadi tidak, karena enggak merupakan kata tidak baku atau non-baku. Sedangkan tidak adalah kata baku seharusnya. Nah, kemudian punya. Punya di situ juga dicetak miring. Nah, seharusnya kata punya di situ diganti dengan kata memiliki, karena sesuai dengan apa yang dibahas sebelumnya. Tapi kamu tidak bisa menyelesaikannya karena tidak memiliki buku, bukan tidak punya buku. Nah, lalu apalagi? Di situ ada kata sanksi. Sanksi itu artinya hukuman ya. Tapi di situ dicetak miring karena sanksi dalam bahasa Indonesia harusnya menggunakan huruf K bukan G. Jadi penulisannya sanksi adalah SANKSI. Nah, lalu untuk paragraf berikutnya sampai dengan paragraf terakhir, kalian harus mengisinya sendiri. Jadi, isi pada tabel di halaman 68, mana kata-kata yang harus diubah, yaitu kata-kata yang bercetak miring, lalu kalian ubah menjadi kosakata yang baku. Begitu ya, anak-anak? Baik, selanjutnya kita beralih ke halaman 69. Nah, di situ ada gambar mengenai proses distribusi barang. Oke, apa sih yang dimaksud proses distribusi barang? Di sini maksudnya adalah proses memindahkan barang atau pengantaran barang dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Nah, di situ digambarkan ada sebuah pabrik yang kemudian memproduksi roti, lalu roti-roti tersebut diantarkan melalui jalan darat dengan menggunakan truk. Nah, kemudian truk itu menuju ke sebuah pesawat terbang, dan kemudian roti tersebut didistribusikan lewat pesawat terbang ke daerah-daerah lain atau ke pulau-pulau lain. Nah, kemudian setelah pesawat terbangnya sampai di tempat tujuan, lalu roti-roti tersebut dipindahkan kembali dengan menggunakan truk ke sebuah pabrik yang lain.
Nah, kemudian di situ roti-rotinya lalu diantarkan ke toko-toko dan kemudian disalurkan ke pedagang-pedagang kecil sehingga pedagang di sini merupakan distributornya atau orang yang menjualkan rotinya. Jadi banyak ya perantara-perantaranya dan akhirnya roti tersebut bisa dibeli oleh penduduk-penduduk di sekitar tempat tersebut. Oke, selanjutnya kita beralih ke halaman 73 mengenai penemu kotak bersuara. Nah, apa sih maksudnya kotak bersuara? Coba kita baca dulu ya. Nah, kalian sudah membaca Marconi, si penemu kotak bersuara. Nah, karena kalian sudah membacanya, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 73 tersebut. Nah, hanya ada 2 soal saja ya, jadi tolong kalian jawab dengan cermat. Baik, selanjutnya kita menuju ke pembelajaran 3 di halaman 76. Di situ ada teks ruang kelas Ali yang terang. Namun, teksnya banyak sekali terdiri dari kosakata yang non-baku, dan juga ada beberapa kalimat yang tidak efektif. Nah, Ustazah minta kalian menulis kembali teks tersebut di buku tulis kalian masing-masing dengan menggunakan kata-kata yang baku seharusnya dan kalimat tidak efektif pun kalian ubah menjadi kalimat yang efektif. Nah, contoh seperti ini ya. Di paragraf pertama, tahukah kamu kedua rangkaian seri dan paralel bisa digunain? Nah, harusnya ini diubah menjadi digunakan. Karena digunain itu adalah kata gaul atau kata tidak baku ya. Jadi bisa digunakan di berbagai tempat. Pas kita nemuin, nah itu juga harusnya kata tidak baku. Harusnya saat kita menemukan lampu kerlap-kerlip di jalan, nah kita tahu bahwa lampu tersebut menggunakan rangkaian seri. Sedangkan ketika kita di jalan raya, kita lihat tuh. Nah, kata lihat tuh itu juga bukan kata baku. Seharusnya diganti menjadi kita melihat. Nah, kita melihat ada lampu lalu lintas. Lampu tersebut menggunakan rangkaian paralel. Sedangkan apabila kedua lampu tersebut dijadikan satu, yang dikenal sebagai loh. Kenapa yang dikenal? Harusnya kita ubah yang dikenalnya ini menjadi kata yang lain, sehingga kalimat terakhir di paragraf pertama menjadi kalimat yang efektif. Nah, seperti itu ya contoh dari Ustazah. Nah, tugas kalian nanti berikutnya adalah menuliskan untuk paragraf 2 dan paragraf 3 bagaimana perbaikan yang seharusnya. Jadi kalian tulis di buku tulis kalian saja ya. Oke anak-anak, mungkin itu saja dari Ustazah hari ini. Terlalu banyak mungkin Ustazah menyampaikan, namun semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua. Nah, tema 3 sebentar lagi tidak terasa usai. Jadi Ustazah berpesan kepada kalian untuk selalu rajin belajar dan rajin mereview pelajaran-pelajaran yang sudah kalian dapatkan di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, agar ketika ulangan harian maupun PTS, kalian masih tetap mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kalian pelajari. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan say hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Praise be to Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.